Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi, dan kita semuanya akan mendengarkan satu firman Tuhan yang saya sampaikan, melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, tentang who you really are. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan bahkan kita sedang menuju kepada hari-hari yang menjelang Natal. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan peringati Natal itu. Satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang Tuhan sendiri mau melakukannya bagi manusia yang berdosa. Yesus datang untuk menyapa manusia. Dan oleh karena sapaannya itulah, bagi mereka yang mengikuti dia, maka rencana Allah dari semula, yaitu mendirikan kerajaannya atas dunia ini, akan terlaksana. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa hal tentang atribut Allah. Tapi saya ingin kembali mengulang sebentar apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dalam kitab Kejadian 1:26, kita menemukan firman yang berkata demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua makhluk. Dan Allah menciptakannya. Alkitab berkata bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Apakah artinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Pengertiannya menjadi sangat penting dalam menata bagaimana kita hidup, berpikir, berhubungan, bagaimana membentuk masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa serupa dan segambar dengan Allah itu karena Allah ingin membagikan atributnya pada manusia. Satu hal yang sangat penting saya rasa dan sangat benar, bahwa Allah ketika dia menciptakan manusia kembali, bukan hanya kehidupan yang dia berikan, tapi juga atribut-atributnya. Tetapi tidak semua atribut Allah dapat dibagikan pada manusia, karena memang kita bukanlah Allah. Hanya Tuhanlah yang omnipoten atau maha kuasa. Hanya Tuhanlah yang omniscience atau maha tahu. Hanya Tuhanlah yang omnipresent atau maha hadir. Dan inilah atribut-atribut penting yang dipunyai Allah yang tidak mungkin dipunyai oleh manusia. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita telah belajar tentang atribut Allah yang diberikan pada manusia antara lain. Atribut untuk bernalar atau berpikir. Yang berarti manusia itu harus berani untuk menyatakan sesuatu, untuk mengambil keputusan oleh karena keinginan bebas yang dipunyai dalam dirinya. Atribut untuk berkreasi. Manusia mempunyai sesuatu pemikiran yang sangat-sangat luas dan tidak terbatas. Berkreasi tentang apapun juga. Atribut berkomunikasi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Karena tanpa komunikasi, manusia sebenarnya sudah dinyatakan mati. Dan kesadaran diri yang merupakan sesuatu di mana kita tahu tentang jati diri kita masing-masing. Krisis identitas adalah sesuatu yang biasa dan akan dirasakan oleh semua orang. Yang akan menjadi masalah sekarang, bagaimana cara menyelesaikannya? Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan bila kita tidak tahu siapa yang menciptakan kita, maka Anda tidak pernah akan tahu siapakah Anda sebenarnya. Saya akan masuk di dalam atribut yang kelima, yaitu atribut menentukan nasib sendiri. Kita diberikan kehendak bebas sehingga bisa merancang dan memilih, dan pilihan kita menentukan masa depan kita. Pilihan membuat kita menjadi hamba dari pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Dan hidup kita terdiri dari pilihan-pilihan yang telah kita buat. Pilihan itu mempunyai konsekuensi, tapi juga keuntungan. Dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 dikatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu, Allah memanggil langit dan bumi hanya untuk menjadi saksi ketika Dia memberikan pilihan pada kita. Saat kita diperhadapkan dengan Tuhan kepada pilihan, kehidupan dan kematian, atau berkat dan kutuk, Tuhan berkata, pilihlah. Tapi saudaraku, bila kita tidak bisa memilih, maka Tuhan memberitahukan kepada kita, pilihlah hidup. Mengapa? Karena pilihan kita akan berdampak pada keturunan kita selanjutnya.
supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Allah memberikan kuasa untuk menentukan sendiri hidup Anda dan saya. Yang keenam, saudaraku, atribut transendensi. Kita bisa mengubah ruang dan waktu seperti Tuhan. Bagaimana melakukannya? Dengan kekuatan pikiran kita. Hari-hari ini kita melihat bahwa manusia dalam waktu yang bersamaan bisa berada dalam tempat-tempat yang berbeda karena kecanggihan teknologi hari ini. Televisi yang ada, kalau saya merekam itu di sini, maka rekaman saya ini bisa dilihat oleh seluruh dunia pada hari yang sama. Dengan pikiran kita bisa menentukan bahwa sesuatu itu terjadi di masa yang lalu, seperti kita mengalaminya di hari kemarin. Untuk hal seperti ini, Bapak Ibu, perempuan itu sangat mahir. Mereka memiliki keuntungan desain lebih dari kita kaum pria. Karena perempuan mempunyai kemampuan untuk mengingat kembali semuanya secara utuh. Yang mereka lakukan ialah terhubung dengan emosi dan pengalaman pada waktu itu, sehingga segala informasi yang ada di sekitarnya mengalir deras dalam pikiran mereka. Kita para pria tidak dapat melakukannya. Yang kita ketahui hanya garis besarnya saja. Tapi mereka tahu sedetil-detilnya peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan pikiran kita bisa membayangkan masa lalu. Tapi dengan pikiran kita juga dapat membayangkan masa depan. Sebenarnya kita ini saat sedang hidup dan berada dalam imajinasi orang lain. Apa yang kelihatannya nyata hari ini, sebelumnya ada dalam imajinasi seseorang. Seorang yang tahu tentang kuasa mimpi dan imajinasi, mereka telah melakukan lompatan ke masa depan itu. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatu dalam pikirannya, membawanya ke alam nyata. Dan kita sekarang sedang berada dalam pemikiran mereka itu. Bukankah hal ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Imajinasi apa yang Anda punyai sekarang. Saya ingin mendorong Anda agar Anda mengembangkan kreativitas seluas-luasnya. Yang ketujuh, saudaraku, atribut refleksi diri. Kemampuan untuk memberi penilaian tentang apa yang sudah kita lakukan. Benar atau salah, baik atau buruk, tentang suatu tujuan. Motivasi kemudian melakukan penyesuaian. Alkitab berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah merenungkan apa yang telah dikerjakannya atau diciptakannya, serta apakah ada yang perlu diubah. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara, sebagai Allah dalam hal ini saya ingin katakan, Dia perlu mencek kembali segala ciptaannya. Apakah dunia ini, apakah Taman Eden, atau bahkan manusia. Bagaimana keadaan manusia setelah Dia menciptakan ini semuanya? Sampai dia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga Ia berkata, sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan dan ditaruhkannya dalam Taman Eden, sungguh amat baik. Tetapi ketika dosa masuk ke dalamnya, Allah sudah merencanakan untuk tidak membuang atau menghancurkan manusia yang telah menghancurkan rencana ilahi Allah, tetapi melakukan pengudusan masa lalunya oleh dirinya sendiri, melalui inkarnasi dalam diri kemanusiaan Tuhan Yesus. Hingga saat ini pun Allah menghendaki manusia berubah melalui tangannya untuk dikuduskan dan mengembalikan seluruh rencana ilahi Allah yang semula dalam diri mereka. Tentunya pagi ini saya sedang berhadapan dengan saudara-saudara yang mau untuk dirubahkan Allah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Anda, serta menerima pengampunannya. Dan kalau saudara merespon panggilan ini, katakan amin. Dan saya minta saudara mengangkat tanganmu di hadapan Allah dan berkata, amin. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yang kedelapan, saudaraku, atribut moralitas. Kita semua telah mempunyai kesadaran moral, seperti yang diajarkan Tuhan bagi bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 20, yang menjadi pegangan universal bagi seluruh bangsa di atas dunia ini. Kesadaran untuk hanya mempunyai Allah yang esa. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan tidak sopan. Menguduskan hari Sabat dengan memberi hari Minggu sebagai hari peristirahatan. Menghormati orang tua kita.
tidak membunuh sesama manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Itu sebenarnya moral yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Karena moral itu menentukan tentang masa depan suatu bangsa. Dan itulah atribut moral yang diberikan Allah bagi manusia. Yang ke-9, atribut saling mengasihi. Aspek kesadaran kita yang bermanifestasi menjadi perasaan, emosi, serta keinginan, dan menjadikan kita mempunyai kapasitas sosial untuk mengasihi dan dikasihi. Kita punya kebutuhan untuk terhisap dalam komunitas, baik dalam bentuk grup atau keluarga, sehingga kita punya identitas. Maka saudaraku, dalam gereja hari-hari ini sangatlah penting untuk memikirkan bahwa setiap gereja harus mempunyai apa yang disebut dengan cell group, di mana seluruh jemaat bisa bergabung menjadi satu, berkumpul bersama-sama, menemukan komunitasnya, saling berbagi satu dengan yang lain, yang pada akhirnya semakin membuat jemaat itu terbentuk dengan baik karena bisa saling mengasihi dan dikasihi. Ekspresi sempurna suatu kesatuan dalam konteks sosial dapat kita lihat di dalam Trinitas, di mana eksistensi Allah dalam kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam harmoni yang menyatu, membagikan kasih yang sempurna satu dengan yang lain. Karena itu kita percaya akan Trinitas, di mana Allah secara tunggal tidak dapat mengekspresikan kasihnya tanpa objek yang menerima kasihnya. Itulah dasar iman Kristen kita. Dan yang ke-10, saudara, dan saya harapkan saudara mendengarkan dengan baik. Segala sesuatu dari atribut 1 sampai atribut ke-9, tanpa atribut yang ke-10 ini, maka semuanya akan sia-sia juga. Dan atribut inilah adalah atribut untuk mengembangkan. Pertanyaan saya, bila ke-9 atribut yang kita sudah pelajari sebagai rupa dan gambar Allah yang sudah ditautkan, dan hanya itu yang kita percayai, kita akan punya masalah. Alasannya adalah sebagai berikut. Walau Anda punya kapasitas untuk berpendapat, Anda perlu untuk bertumbuh dan mengembangkan kapasitas tersebut. Begitu juga dengan kreativitas. Anda perlu mengembangkannya. Walau Anda punya kapasitas untuk berbicara, Anda perlu belajar untuk berkata-kata. Kapasitas untuk berbicara memang luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga dimanapun Anda dilahirkan, Anda akan mampu untuk berbicara bahasanya. Dan juga untuk mempelajari dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Anda punya kapasitas untuk merefleksikan diri. Jadi bila kita punya kapasitas, tapi tidak punya pengalaman secara lengkap, apakah kita telah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan setelah mengembangkan atribut tersebut? Meskipun kita telah menjadi serupa dan segambar dengan Allah melalui suatu proses, kapan sih tepatnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah atau seperti Dia itu? Ini sangat kritikal, karena hal ini akan memberikan dampak pada kebijakan, prosedur, hukum-hukum, sistem sosial, dan struktur kita. Apabila citra Allah berkembang dari waktu ke waktu, maka kita tidak mungkin menyingkirkan proses seorang bayi dalam kandungan. Kita tidak dapat mensalahkan atau menyalahgunakan atau menindas atau mencabut hak atau mendiskriminasi manusia dari panggung kehidupan yang oleh karenanya gambar citra Allah tidak dapat dikembangkan. Karena jika hal itu terjadi, maka hal itu memungkinkan terjadinya perbudakan, penindasan, rasisme, diskriminasi, pencabutan hak, dan pembersihan etnis. Citra Allah itu terutama bermula dengan sebuah status, suatu tingkatan perubahan dalam manusia mulai dari pembuahan sampai kepada kematian. Citra Tuhan menetapkan secara mendasar nilai kita sebagai manusia. Tidak peduli berapa tingginya pendidikan Anda, berapa banyaknya uang yang Anda miliki, tidak peduli gelar nama yang Anda punyai, tidak peduli tempat asal Anda, tidak peduli etnis Anda. Semua buatan manusia di atas tidak memberikan kita citra Tuhan. Karena citra manusia itu diubahkan hanya oleh Allah sendiri. Pada saat pembuahan manusia,
itu adalah status yang harus dihormati. Jadi, kehidupan dan martabat seseorang dimulai saat terjadinya pembuahan itu. Itulah mengapa kita melindungi anak dalam kandungan dari aborsi. Untuk itu juga kita memberikan kualitas hidup yang selaras dengan martabat setiap manusia, mulai saat mereka keluar dari kandungan hingga hari kematiannya. Itu juga sebabnya kita harus mempengaruhi kebijakan publik, hukum, kode etik untuk melawan aborsi, penindasan, diskriminasi, dan rasisme. Karena Tuhan telah meletakkan fondasinya pada manusia. Setiap kehidupan manusia itu berharga. Setiap kehidupan manusia harus dihormati. Setiap kehidupan manusia memiliki nilai. Tidak peduli tentang bagaimana Anda menilai kehidupan itu sendiri. Tidak peduli apapun kondisinya, atau apapun situasinya. Atau mungkin mereka kecewa pada waktu tertentu. Apakah mereka dalam keadaan naik atau turun, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Citra Tuhan menempatkan kita pada martabat manusia itu. Kita tidak hanya memiliki martabat dan nilai, tapi kita juga, saudara dan saya, berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang selaras dengan martabat dan nilai kita. Kita tidak punya atribut-atribut Tuhan, atau kita telah mempunyai atribut-atribut Tuhan. Bagaimana bila seorang manusia lahir dan tidak dapat mengembangkan atribut-atribut itu? Apakah kita membuangnya? Apakah kita mengecilkan arti mereka? Bagaimana bila mereka berasal dari latar belakang yang miskin? Apakah kita membuangnya? Tidak. Orang Kristen adalah satu-satunya yang memahami tentang hal ini. Orang-orang terlantar dan anak-anak jalanan yang terbuang di jalan, gereja Tuhanlah yang harus berani untuk keluar, menjemput mereka, membawanya ke dalam gereja, dan memberi mereka pengertian tentang martabat mereka. Bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka. Bagaimana Allah telah menciptakan mereka. Rupa dan gambar Allah ditaruhkan pada mereka, yang berakibat martabat mereka sebagai manusia, sebenarnya gambaran Allah itu sendiri. Mari kita melihat pada Tuhan Yesus, yang telah rela melepaskan kealahannya, kehormatannya, hanya untuk menjemput Anda dan saya masuk dalam kerajaannya. Betapa kasihnya akan manusia, sehingga ia rela untuk tidak mempedulikan dirinya. Bahkan mengalami penderitaan sejak lahir sampai kematiannya di dunia ini. Tapi dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan Allah Bapa memberikan dia nama di atas segala nama. Bagaimana dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda menghormati martabatmu? Apakah Anda membiarkan rasa rendah dirimu merampas martabat dan nilai dirimu? Bila itu Anda, maka Anda perlu bertobat kembali. Saudara, tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang dirimu. Yang menjadi penting saat ini adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang diri Anda saat ini. Tuhan telah menciptakan Anda kembali menurut rupa dan gambarnya. Apa yang Anda bangun di atas dasar tersebut, itu adalah pengembangan dari martabat dan nilaimu. Betapa berharganya Anda di mata Tuhan. Dia rela meninggalkan surga hanya untuk menyapa Anda dan saya, dan telah mengembalikan nilai dan martabat kita sebagai manusia ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan Natal tahun ini, tahun 2020, saya ajak saudara memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk membagikan berita sukacita ini dan terang Kristus kepada mereka. Sehingga genaplah firman Tuhan pada Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu, 7 perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Bukankah kita seperti orang-orang perempuan yang sedang memegang seorang laki-laki? Saudara, yang terpenting di sini adalah bukan soal pakaian, bukan soal makanan. Tetapi mereka mengatakan, "Biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Yesus datang untuk bisa melekatkan namanya pada setiap saudara dan saya, dan mengambil semua aib yang ada pada diri kita masing-masing.
dan menaruhkannya di atas kayu salib, di mana dia juga tergantung dan mati di sana. Saudaraku, selamat hari Natal bagi kita semua. Semoga terang Natal dalam kita membawa terang juga bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala apa yang Kau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Dan bila setiap atribut yang kita punyai oleh karena rupa dan gambar-Mu sendiri ya Tuhan, kami boleh kembangkan satu persatu dalam diri kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain ya Tuhan. Bahkan Tuhan bersama dengan orang-orang yang juga mengembangkan seluruh atribut Allah, kami bisa membangun kembali kerajaan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini. Kiranya berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kita semuanya, bahkan rela berkorban bagi kita ini, mencurahkan seluruh berkat-berkat-Nya di atas kita semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.